Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bangun pagi, menjalani kehidupan kita yang akan sudah kita susun di hari kemarin. Mau rencana apa aja hari ini? Mungkin ada di antara kita yang mau melakukan aktivitas, atau mungkin ada hal-hal baru yang mau kita kerjakan. Apapun yang akan kita tempuh hari ini, semoga di pagi yang mungkin cerah, mungkin mendung, kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai dan memampukan kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 193. NKB 193, aku hendak tetap berhati tulus. NKB 193, aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku, aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan kan enyah. Karena ku tahu rintangan kan enyah. Mari kita berdoa. Tuhan, punya hati yang tulus itu mampu kami tujukan ketika kami kembali diingatkan pada naluri dasar kami yang adalah ciptaan baik Tuhan. Dan naluri dasar kami ini sebenarnya beriringan dengan firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar ini mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami, berbuah, dan bahkan dibagikan di tengah-tengah hidup jadi saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan sama Tuhan hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ayub 37 ayat 14 sampai 24. Ayub 37 ayat 14 sampai 24. Ayub 37 ayat 14 sampai 24. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah yang akan diberitahukan kepadanya? Bahwa aku akan bicara. Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar kemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berbicara tentang pengendalian Allah atas alam semesta ini, pasal ini ditutup dengan peringatan bahwa Allah itu harus ditakuti dan dihampiri dengan kerendahan hati. Elihu ini mulai dengan mengakui ketakutannya mendengarkan guntur kemarahan Allah. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa Allah melakukan hal ajaib melampaui pengertian manusia. Guru bukan petir itu bukan sekedar fenomena alam, tapi merupakan alat Allah untuk memperingatkan manusia. Allah juga ingin menunjukkan kuasanya kepada makhluk bumi dan mengirimkan salju dan hujan deras. Binatang-binatang pun mencari tempat berteduhan, menunjukkan kendali Tuhan atas alam semesta. Kemudian kembali Elihu berbicara hanya untuk Ayub, mengundang Ayub untuk kembali mengingat kendali Allah terhadap langit. Bertanya dengan ironis apakah Ayub mampu melakukan hal itu semua. Elihu menuduh bahwa dengan Ayub memajukan kasusnya, ia menganggap dirinya sama dengan Allah. Ayub dipaksa untuk mengakui keterbatasannya. Dan di sini perlu kita sama-sama sadari bahwa pertanyaan-pertanyaan ironis ini pun akhirnya diajukan nanti di pasal berikutnya sama Tuhan. Nah, ini ringkasan perkataan-perkataan Elihu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Ayub tidak mampu melawan Allah. Allah begitu mulia dan demikian tujuan-tujuan Ayub itu jadi sia-sia.
Allah hanya boleh ditakuti dan disembah. Topik utama di bagian ini adalah perbedaan antara terang dan gelap. Allah terang, manusia itu hidup dalam kegelapan dan tidak mampu memandang Allah, tidak terhampiri. Bagaimana mungkin manusia yang ada dalam kekelaman, yang tak berpengetahuan, memajukan kasusnya di hadapan Allah yang memiliki hikmat yang sempurna. Sehingga Bapak Saudara, seringkali kita mengkotakkan Allah dalam kotak yang kecil sekali. Ya, jadi ini bisa kita lihat, bukan Elihu dan Ayub dan sahabat-sahabatnya seringkali mengkotakkan Allah. Jadi Elihu sama Ayub sama-sama orang radikal hitungannya. Yang satu radikal berbuat baik sehingga dia merasa kok Tuhan jahat sama dia, padahal dia udah baik. Yang satu radikal menasehati, merasa bahwa ya Tuhan baik, Ayub jahat. Tapi kedua pihak ini, baik Ayub maupun sahabat Ayub semuanya adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengerti Allah, sama sekali tidak mengerti Allah dan mengkotakkan Allah dalam kotak yang sangat sempit. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang radikal juga. Nah, bisa jadi kita juga orang radikal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu tidak menjadi radikal ingin membom bunuh diri, kan enggak. Tapi Bapak Ibu radikal dengan cara kita Bapak Ibu masing-masing. Radikal kita gimana? Ketika menasihati orang, menasihati anak, menasihati keluarga. Radikal seperti apa? Ketika kita dapat masalah, ketika kita ngerasa kok saya udah rajin ke gereja, udah dari kok masih dapat masalah, kok saya masih dapat sakit penyakit, padahal saya orang yang baik. Itu berarti kita orang yang radikal. Jadi kita berbuat baiknya dengan pamrih, berbuat baik bahwa Tuhan akan memberikan kualitas hidup kita lebih baik daripada orang lain. Enggak. Tuhan sama, mau orang baik sama orang jahat, kualitas hidupnya dikasih sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita tidak mengkotakkan Tuhan. Tuhan karyanya dan tentang Tuhan kita nggak pernah bisa tahu. Alkitab dan diri kita hanya bisa menggambarkan sebagian kecil. Allah jauh lebih besar dari itu semua. Sehingga hari ini kalau kita punya masalah, berhadapan dengan orang-orang tertentu, mari sama-sama kita belajar untuk tidak mengkotakkan Allah. Tetap selalu buka ruang bagi Allah untuk melakukan hal-hal di luar dugaan kita. Tuhan mungkin gak sesuai harapan kita, gak sesuai ekspektasi. Kita udah melakukan ini tapi kok kita dapatnya itu. Itu ya cara Tuhan. Tuhan itu di luar kemampuan kita. Sehingga kita belajar untuk serahin aja sama yang Maha Kuasa. Serahkan pada yang lebih besar dari kita. Apapun yang Tuhan mau dan kerjakan, kita terima padanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk menyadari bahwa kami tidak mampu untuk melampaui Tuhan, pikiran Tuhan, karya Tuhan. Kami manusia-manusia lemah, sehingga ajarkan kami lebih banyak pasrah aja dan berserah kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.